Nikita Mirzani harus segera dibebaskan. Dia tidak seharusnya ditahan seperti ini. Kenapa? Dalam persidangan hari ini, Nikita Mirzani tidak terbukti melakukan pemerasan. RG diberikan waktu 7 kali 24 jam untuk meminta maaf. Semoga Bapak Presiden Prabowo bisa memberikan perhatian untuk kasus ini. Karena Nikita Mirzani bukanlah seorang penjahat. Dia belak-belakan untuk menyelamatkan banyak perempuan Indonesia dari mafia-mafia skincare yang telah menipu banyak perempuan dan pengguna skincare Indonesia. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys Ratu Flexing. Tapi saya ditahan. Nikita Mirzani marah-marah setelah sidang perdananya selesai. Nah, di tanggal 24 Juni ini, di 2025 tentunya, Nikita Mirzani baru saja menyelesaikan sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakwaan. Setelah sidang selesai, Nikita Mirzani keluar dari ruang sidang dengan dikawal oleh petugas-petugasnya. Nah, di situ Nikita Mirzani merasa kalau dirinya itu didorong-dorong, ya, sampai pepet-pepetan sama wartawan. Hingga Nikita Mirzani teriak, kalau dirinya itu bukan pembunuh, kenapa harus dibeginiin gitu. Minta diborgol, oke, Nikita Mirzani mau diborgol gitu. Tapi yang nggak kayak gini juga gitu. Kasih kesempatan Nikita Mirzani untuk ngomong ke wartawan. Dan pada akhirnya Nikita Mirzani dikasih kesempatan untuk ngomong ke wartawan. Nah, apa yang Nikita Mirzani omongin? Tentunya Nikita Mirzani yang pertama merasa banyak banget kejanggalan dalam kasusnya ini yang dibuat oleh pihak Dr. Reza Gladys. Nah, yang kedua Nikita Mirzani juga menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto. Nikita Mirzani meminta agar sistem hukum di Indonesia itu ya lebih baik lagi gitu. Ya, nggak harus kayak gini. Dan Nikita Mirzani merasa kalau dirinya itu sudah menolong banyak wajah konsumen di Indonesia yang memang terkena dampak buruknya oleh produk Dr. Reza Gladys itu. Dan yang ketiga, Nikita Mirzani pun juga menyampaikan ternyata tujuan Reza Gladys itu adalah adoptif. Nah, kalau misalkan tujuannya adoptif, kenapa harus Nikita Mirzani dan Mail yang ditahan? Apakah ini jebakan yang memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari? Coba tulis di kolom. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang didakwa peras Dr. Reza Gladys sebesar 4M. Nikita Mirzani merasa dijebak. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Apapun undang-undang yang menjerat adoptif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatan adoptif adalah taruhannya. Tapi doktif nggak takut. Doktif ya, selama doktif benar, doktif akan terus berbicara. Ya, jadi untuk DRL, sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ. Ya, karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk. Ya, jadi siap-siap aja. Doktif nggak akan pernah takut melawan seorang DRL. Ya, oke guys. Doktif ya. Tadi di dakwaan banyak disebut nama Doktif. Katanya BAP-nya sama Doktif semua, karena emang dia paling takut sama mulutnya Doktif kan. Itu gimana sih Doktif menanggapinya kok tiba-tiba jadi nama Doktif? Makanya Doktif juga bingung kenapa jadi Doktif semua, karena kan emang yang mengungkap itu kan Doktif semua. Gitu kan, jadi memang yang ditakutkan itu adalah mulutnya Doktif, akunnya Doktif. Nah, mereka sekarang lagi berpesta pora karena wah, akunnya Doktif lagi disita sehingga tidak bisa bicara. Tapi kan Doktif juga punya akun yang lain gitu. Tumbang akun satu akan tunggu berbagai macam akun yang lain. Tapi kan pihak dari Dr. Reza sendiri ingin sangat memasukkan Doktif ke penjara supaya Doktif diam, supaya Doktif tidak mengungkap kembali produk-produk dia yang bobrok, begitu aja. Tapi
Tapi menyikapi ini gimana sih dokter? Ini kan jadinya juga kekeh banget dokter untuk menjarain dokter. Ya biarkan aja, kan kita serahkan kepada penyidik, kita serahkan kepada jaksa. Selama jaksa tidak bisa membuktikan juga, apa yang mau dikejar dari dokter? Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari dokter itu apa? Ya, tidak ada kaitannya apapun. jadi memang ini intinya tuh hanya permasalahan skincare yang overklaim tapi ingin tutup mulut ya. Gitu Betul, jadi hanya ingin menutup mulutnya dokter untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare owner-owner tukang flexing ini. Karena mereka intinya satu guys, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu DRG itu omsetnya per bulan 150 miliar. Ya, mungkin pajak juga bisa cek. Apakah mereka membayar pajak sama seperti DRL yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor adalah nomor pinjaman. Ya, nomor Rolls Royce-nya dia ya diduga belum membayar pajak. Ya. Jadi itulah gaya mereka. Jadi gitu. Jadi yuk kita kawal bareng-bareng karena mereka ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar itu semua. Itu aja sih. Tapi Doktif siap untuk menjadi saksi nanti di persidangan? Insya Allah siap, insya Allah siap, insya Allah siap. Ya udah, nanti kita ikutin aja. RG katanya ke Doktif gimana kata-kata? Betul, emang itu dari awal. Cuman memang kan dia tidak pernah berhasil. Bahkan ada dugaan untuk menjebak Doktif dan ternyata tidak berhasil. Dok, melihat RG yang nggak pernah hadir di persidangan nih, gimana nih mungkin nih dok? Mungkin ketakutannya kalau menghadapi seperti ini mungkin cuma bisa bilang mungkin gitu aja kali ya. Jadi kan daripada kelihatan begitu ya kan, jadi lebih baik behind the scene aja ya kan. Karena bisanya cuma pada saat jualan, itu pun kemarin salah ya, galactomises salicylate ya, itu nggak ada ya guys ya. Jadi emang Doti juga sempat meragukan itu sebenarnya dokter beneran atau enggak, karena memang banyak kejanggalan. Seharusnya kalau dia berani seperti dokter dong, tapi di depan kalian bicara seperti ini kalau seorang dokter. Tapi yang dia lakukan apa? Gitu. Dia lakukan penggiringan opini, terus melakukan penggiringan opini sampai egonya itu sampai titik-titik kayak nggak ada kerjaan aja. Gitu ya. Jadi makanya Doti tuh pengen banget, tadi Doti berharap dia datang, jadi ketemu. Doti mau tanya, ngapain kamu ke rumahnya Doti 3 kali? Suaminya dia ya, ngapain? Apa tujuan kamu ke rumahnya Doktif? Itu yang Doti pengen tanyakan. Tapi dia nggak pernah ketemu. Dia nggak pernah datang. Doti pengen banget ngadepin. Doktif tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doti tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatannya Doktif adalah taruhannya. Tapi Doktif nggak takut. Doktif Ya, selama Doktif benar, Doktif akan terus berbicara. Ya, jadi untuk DRL sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ, ya. Karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk, ya. Jadi siap-siap aja. Doktif nggak akan pernah takut melawan seorang DRL, ya. Oke guys. Doktif ya. tadi di dakwaan banyak disebut nama Doktif. Katanya BAP-nya sama Doktif semua, karena emang dia paling takut sama mulutnya Doktif, kan? Itu gimana sih Doktif menanggapinya kok tiba-tiba jadi nama Doktif? Makanya Doktif juga bingung kenapa jadi Doktif semua, karena kan emang yang mengungkap itu kan Doktif semua, gitu kan. Jadi memang yang ditakutkan itu adalah mulutnya Doktif, akunnya Doktif. Nah mereka sekarang lagi berpesta pora karena wah akunnya Doktif lagi disita, sehingga tidak bisa bicara. Tapi kan Doktif juga punya akun yang lain, gitu. Tumbang akun satu akan tumbuh berbagai macam akun yang lain. Tapi kan pihak dari Dr. Reza sendiri ingin sangat memasukkan Doktif ke penjara. Supaya Doktif diam, supaya Doktif tidak mengungkap kembali produk-produk dia yang bobrok, gitu aja. Tapi menyikapi ini gimana sih Doktif? Ini kan jadinya juga kekeh banget Doktif untuk menjarain Doktif. Ya biarkan aja, kan kita serahkan kepada penyidik, kita serahkan kepada jaksa. Selama jaksa tidak bisa membuktikan juga, apa yang mau dikejar dari Doktif? Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari Doktif itu apa? Ya, tidak ada kaitannya apapun. jadi memang ini intinya tuh hanya permasalahan skincare yang overklaim tapi ingin tutup mulut ya. Gitu Betul, jadi hanya ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare owner-owner tukang flexing ini. Karena mereka intinya satu guys, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu DRG itu omsetnya per bulan 150 miliar. Ya, mungkin pajak juga bisa cek.
Apakah mereka membayar pajak sama seperti DRL yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor adalah nomor pinjaman, ya. Nomor Rolls Royce-nya dia, ya diduga belum membayar pajak, ya. Jadi itulah gaya mereka. Jadi gitu. Jadi yuk kita kawal bareng-bareng karena mereka ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar itu semua. Itu aja sih. Tapi Doktif siap untuk menjadi saksi nanti di persidangan? Insya Allah siap, insya Allah siap, insya Allah siap. Ya udah, nanti kita ikutin aja. RG katanya produktif, gimana kata-kata? Betul, emang itu dari awal. Cuman memang kan dia tidak pernah berhasil. Bahkan ada dugaan untuk menjebak Doktif dan ternyata tidak berhasil. Dok, melihat RG yang nggak pernah hadir di persidangan nih, gimana nih mungkin nih Dok? Mungkin ketakutannya kalau menghadapi seperti ini mungkin cuma bisa bilang mungkin gitu aja kali ya. Jadi kan daripada kelihatan begitu, ya kan. Jadi lebih baik behind the scene aja, ya kan. Karena bisanya cuma pada saat jualan, itu pun kemarin salah. Ya, galactomyces salicylate ya, itu nggak ada ya guys ya. Jadi emang Doti juga sempat meragukan itu sebenarnya dokter beneran atau enggak. Karena memang banyak kejanggalan. Seharusnya kalau dia berani seperti dokter dong, tampil di depan kalian, bicara seperti ini kalau seorang dokter. Tapi yang dia lakukan apa? Gitu. Dia lakukan penggiringan opini, terus melakukan penggiringan opini sampai egonya itu sampai titik-titik kayak nggak ada kerjaan aja, gitu ya. Jadi makanya Doti tuh pengen banget, tadi Doti berharap dia datang, jadi ketemu. Doti mau tanya ngapain kamu ke rumahnya Doti 3 kali? Suaminya dia ya, ngapain? Apa tujuan kamu ke rumahnya Doti? Itu yang Doti pengen tanyakan. Tapi dia nggak pernah ketemu, dia nggak pernah datang. Doti pengen banget ngadepin dia. Artis Nikita Mirzani menjalani sidang perdana atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita mengaku heran dan menilai dakwaan jaksa bersifat manipulatif. Nikita didakwa memeras Dr. Reza Gladys sebesar 4M dan melakukan pencucian uang hasil kejahatan tersebut. Namun ia membantah tuduhan itu dan menegaskan asistennya Mail Syahputra tidak pernah memeras atau aktif berkomunikasi untuk menekan Reza. Nikita menyebut hubungan antara Reza dan asistennya hanya sebatas komunikasi soal produk kecantikan. Ia juga membantah tuduhan dirinya meminta uang untuk tutup mulut. Nikita merasa dijebak, Nikita merasa dirinya dan sang asisten dijebak secara sistematis. Ia menuding keterangan Reza dalam berita acara pemeriksaan sempat berubah-ubah. Jaksa penuntut umum mendakwa Nikita dan asistennya Ismail Marzuki melakukan pemerasan terhadap Reza dengan mengancam akan menyebarkan komentar negatif soal produk kecantikannya. Reza akhirnya sepakat memberikan uang secara bertahap. Pada 15 Oktober 2024, Reza disebut menyerahkan uang tunai 2 miliar di One Bell Park Mall, Jakarta Selatan, atas arahan dari Nikita. Uang tersebut diterima oleh Mail Syahputra. Sisa uang dikirim secara tunai dan digunakan Nikita untuk membayar angsuran rumah di kawasan BSD Tangerang.